Pembahasan kali ini yaitu riba dalam pandangan Islam. Langsung saja yang pertama, yaitu pengertian riba. Riba menurut bahasa berarti ziyadah atau tambahan. Menurut para ahli seperti Ibnu Al-Arabi Al-Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa ada transaksi pengganti atau penyeimbang sesuai syariah. Sedangkan menurut Badr ad-Din Al-Aini memberikan pengertian riba adalah sebagai penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Jadi artinya, riba adalah saat melakukan peminjaman, penetapan bunga dilebihkan dan dibebankan kepada peminjam. Masalah inilah yang menjadikan contoh, salah satunya lahirlah bank-bank syariah. Contohnya seperti Bank Muamalat, BRI Syariah, BNI Syariah, dan lain sebagainya. Selanjutnya macam-macam riba. Ada yang tahu macam-macam riba? Riba itu terbagi menjadi 4. Yang pertama riba qadli, 2 riba fadli, 3 riba nasi'ah, 4 riba iyad. Yang pertama, riba qadli adalah segala bentuk praktek utang piutang yang terdapat motif, yaitu motif keuntungan, yaitu syart naf'an yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang, atau bisa juga sekaligus kepada pihak yang berhutang. Kedua, riba fadli. Riba fadli adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang, jual beli barter, atau barang yang sejenis tanpa imbalan untuk tambahan tersebut. Yang ketiga, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan diambil oleh yang memberikan hutang dari orang yang menerima hutang sebagai imbalan ditundanya pembayarannya. Yang keempat, riba iyad adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebut masanya. Selanjutnya, hukum riba dan dasar-dasar hukumnya. Hukum riba adalah haram menurut semua agama samawi. Kemudian agama Islam datang dan menguatkan hukum tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan memerangi orang yang berbuat maksiat, kecuali terhadap orang-orang yang makan dari hasil riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang isinya yaitu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu begitu juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah RA. Yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW bersabda yang isinya, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Lalu para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan
hak, yaitu memakan riba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hikmah larangan riba. Apakah ada yang tahu hikmah dari larangan riba? Yang pertama, riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak. Lalu yang kedua, riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja. Ketiga, riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang. Dan yang keempat, biasanya orang memberi utang itu orang kaya dan orang yang berutang itu orang miskin. Mengambil kelebihan utang dari orang yang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Lalu pertanyaan, apakah gabah dan beras merupakan satu jenis barang ribawi? Jawabannya benar. Gabah dan beras satu jenis, maka harus sama kilonya. Jika tidak mau, salah satu harus menjual sendiri sehingga tertukar dalam bentuk uang. Kemudian dibelikan apa yang dikehendaki. Hukum kredit motor tidak boleh. Apakah benar? Jika haram, bagaimana caranya jual beli motor yang diperbolehkan? Jawabannya, tidak benar kalau mutlak, namun kredit motor dan kredit yang lain boleh. Asalkan bersyarat. Maka, jual beli kredit motor atau yang lainnya, kalau emas tidak boleh. Emas tidak boleh karena semua harus selesai di tempat. Kalau kredit motor, maka diperbolehkan dengan syarat. 1. Yang mengkredit punya motornya. Kalau tidak punya, mungkin karena dia hanya lembaga finance, maka itu yang bermasalah. Dia tidak menjual, namun mengutangi kalau kredit ini hanya dua belah pihak. Tidak melibatkan lembaga finance atau lembaga pembiayaan, maka tidak masalah jual beli dalam bentuk kredit. Ketika di kredit tersebut ada keterlambatan, maka tidak boleh ada hukuman dengan finansial. Fungsi riba di masa jahiliyah adalah hukuman ketika jatuh tempo pertama, tidak ada tambahan. Maka riba jahiliyah adalah hakikatnya hukuman karena melakukan keterlambatan. 3. Harus disadari bahwa jika telah terjadi transaksi, maka hak kepemilikan berpindah. Karena itu, berarti mengambil hak milik orang lain karena dengan terjadinya transaksi jual beli. Penyitaan bukanlah solusi karena macet dalam masalah ini. Jika ada pertanyaan lain atau mungkin jawaban saya ada yang salah, silakan berkomentar di kolom komentar di bawah. Kesimpulan, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syariah. Hukum riba adalah haram menurut semua agama samawi. Oleh sebab itu, konsep fikih muamalah tentang riba
yang diterapkan bukan hanya diterima dari materi, namun juga harus diterapkan secara langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Jika ada kurang dan salah kata, dimohon maafkan. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua dan kita punya pandangan yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.